Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ridasis Faranda Najid. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang penulisan struktur kontrol. Penulisan struktur kontrol oleh Ridasis Faranda Najid, NRP 21031211053. Dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom OCE, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Konten. Nanti kita akan membahas tentang pengondisian, if else case, looping, basic, for, dan while. Jadi pada pengondisian itu ada if else case, looping, ada looping basic, looping for, dan looping while. Dan nanti ada juga tabel logika. Tujuan pembelajaran: mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol. Dapat membuat perintah if menggunakan ekspresi case juga. Membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah looping menggunakan tabel logika. Control block menggunakan nested loop. Kita masuk ke perintah if terlebih dahulu. Nah, ada perintahnya seperti ini. If, then, lalu and if. Perintahnya lalu and if. Ini perintah if dasar. Nah, lalu ini ada if, then, else, and if. Nah, lalu ada yang ketiga, if, then, else if. Bukan else if ini seharusnya. Else if, then, lalu and if. Ada juga perintah goto. Jadi harus diberi tag terlebih dahulu, diberi label. Jadi seperti ini. Update row ini labelnya merupakan label. Penggunaannya bisa langsung di end atau goto. Nah, if. Berikut ini merupakan if, perintah if, contoh perintah if. If condition, lalu then. Jika lalu statementnya titik koma. Jika ada else if. Nah, else if ini perlu diperhatikan. Pada SQL itu tidak menggunakan else if, tapi else if. Penggunaannya else if seperti if ya. Else if condition, then, lalu statement. Nah, lalu ada else. Else nggak perlu then, langsung statement titik koma. Lalu and if. Contoh gampangnya seperti ini. If upper bla 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 kids dan view manager sama dengan 102. Jadi ceritanya jika namanya itu kids, vmgear-nya diganti 102. If campuran. Maksudnya campuran itu apa? Kondisinya ada dua. Jika namanya Pergas dan salary lebih besar dari 6.500 baru jalankan. If then else. Alurnya seperti ini. Jika if kondisinya true, maka menjalankan perintah if. Jika tidak, akan melanjutkan ke else. Lalu selesai. Contohnya seperti ini. Jika benar, maka akan menjalankan perintah ini. Jika tidak, akan menjalankan else-nya. Seperti logika pemrograman biasa. Nah, ini if then else if. Ini saya keliru menulis, harusnya else if seperti ini. Jika if benar, maka jalankan, lalu selesai. Jika salah, dicek di else if-nya. Jika else if benar, maka dijalankan, lalu selesai. Jika else if salah, maka akan menjalankan else-nya, lalu selesai. Contohnya seperti ini. Jika depth 10,
lalu bonusnya 5.000. Jika 80, 7.500, lainnya 2.000. Jadi jika tidak masuk ke else, masuk ke else. Jika tidak masuk ke else, masuk ke else. Case. Nah, sekarang kita masuk ke statement case. Contohnya seperti maaf, saya belum menjelaskan ini. Jadi case lalu selektornya, variabelnya when expression then gitu. Lalu titik koma. When expression then titik koma. Terdapat else-nya juga, nilai default jika tidak ada ekspresi yang memenuhi. Jadi else resultnya nilainya else langsung titik koma end case. Contohnya seperti ini. Case. Nah, jadi figure ya. Jika figurenya A maka excellent. Jika B very good. C good. Else no such great. Perintah case ini cocok digunakan ketika banyak sekali kondisinya. Jadi lebih simpel ya. Jika figure A maka ini. Kalau menggunakan if kan panjang. If bla bla if figure sama dengan A dan baru jalankan. Panjang sekali. Jadi lebih cepat dalam pengetingannya. Tabel logika. N, tabel N. True ketemu true ya. Ini standar ya. Nah, cuma di Oracle ini ada null. Jika null ketemu true, itu hasilnya akan null. Null ketemu false akan false. Jika null dan null akan null. Begitu. Jadi dan jika ketemu false itu akan menjadi false semua. Sedangkan null jika ketemu false juga null false. Gitu. Sekarang tabel OR. OR itu jika salah satu bernilai benar maka benar. Jadi pada tabel OR ini harus salah satunya true baru benar. Jadi meskipun ada nulnya juga bisa dianggap benar true. False akan false ya. Kalau false null akan null. Tidak seperti yang n ini tadi akan false. Null akan null. Nah, tabel not. Jika not true akan menghasilkan return value false. Jika not false return value berupa true. Jika not null return value-nya juga null. Nah, kita sekarang sudah memasuki looping. Looping, basic looping ya, perulangan tanpa kondisi. Lalu for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter. Jadi cocok jika sudah diketahui berapa kali akan dikerjakan. Lalu ada while loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi. Basic loop. Perintah basic loop ini segini. Loop sederhana. Loop lalu statementnya bla 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 bla. Exit jika harus diberi supaya tidak looping forever. Nah, exit. Perintah exit digunakan untuk keluar dari looping. Bentuk pada basic loop exitnya adalah exit when kondisinya. Contoh. Nah, kita langsung ke loopnya aja ya biar tidak terlalu luas. Loop insert into bla 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 bla. Ini kan loop jalankan lalu exit when counter lebih besar dari 3. Jadi ketika counternya ini lebih besar dari 3 akan keluar. While loop sekarang. Berikut ini sintaksnya. While condition loop bla 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 and loop. Jadi tidak perlu menggunakan exit when. Tapi jika Anda memasukkan exit when di dalam while bisa. Contohnya langsung seperti ini ya. While kondisinya
counter kurang dari sama dengan 3. Ini sama ini sebenarnya. Contohnya dari loop tadi tujuannya sama, cuma bentuknya saja yang berbeda. Dan loop, for loop. Nah, seperti ini. For counter di biasanya reverse ini kebalikan. Ini sunnah, nggak perlu, nggak apa-apa. Lower bound ini yang rendah, misalkan 0 titik-titik upper bound yang maksimalnya tekan 0 titik-titik 10, baru loop. Lalu statementnya add and loop. Prinsip for loop. For loop digunakan jika berapa kali pengulangan telah diketahui, misalkan 0 sampai 10 tadi ya. Variabel counter dideklarasikan secara implisit oleh Oracle. Nilai dari variabel counter akan diinkremen setiap kembali ke awal. Lower bound titik-titik upper bound menentukan ring dari variabel counter. Contohnya, nah ini for i in lower bound upper bound 1 hingga 3 loop baru dijalankan. Nah ini kita tidak perlu menambahkan ya i plus 1 itu tidak perlu, jadi otomatis akan menambahkan sendiri satu-satu gitu. Jika ingin menambahkan sendiri berarti lompatnya itu dua-dua. Jadi misalkan ini tambahi i plus sama dengan 1, itu akan lompatnya akan dua-dua, jadi langsung 1, 3 gitu. Untuk sintaksnya lebih singkat ya menurut saya dari yang sebelumnya, dari basic maupun while, karena sudah ditulis di sini secara cukup lengkap. I-nya ini merupakan implisit dari Oracle. Nah, petunjuk umum loop. Gunakan basic loop jika dalam loop harus dikerjakan sedikitnya sekali. Karena exit when-nya bisa ditaruh di paling bawah sendiri. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi pada tiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi sudah diketahui. Nested loop dan label. Pada Oracle juga mengenal nested loop. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan block dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke label. Contohnya langsung aja ya, karena di GJ. Begin, nah ini labelnya outer loop yang di luar, exit when we counter lebih dari 10. Nah ini inner loop yang di dalam. Exit outer loop when bla 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 bla. Exit when inner dan inner ini exit outer loop, jadi langsung keluar outer loopnya. Kalau yang bawah ini exit when inner loop, jadi exit innernya saja. End loop biar untuk mengakhirinya end loop inner loop merujuk labelnya. Outer loop juga begitu. Ringkasan. Sekarang cepat sekali sudah memasuki ringkasan. Untuk mengatur alur pada PLSQL dapat menggunakan perintah if, else maupun case. Looping pada PLSQL ada 3 macam, yaitu basic, for, dan while. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal pertama, jalankan script lab 04_1 untuk membuat tabel messages. Tulis blok PLSQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel messages. Masukkan bilangan 1 sampai 10, kecuali 6 dan 8. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. Tampilkan data pada tabel messages untuk melihat hasilnya. Saya akan membuka terlebih dahulu website saya. Nah,
Saya akan close dulu, buka praktikum 3, praktikum ya. Nah, ini ada script yang disediakan oleh dosen saya, lab 04 dan 3. Perintahnya tadi adalah jalankan script lab 04 untuk membuat tabel messages. Tuliskan blok SQL untuk menyisipkan bilangan dalam tabel messages. Jadi kita akan buat PLSQL sendiri untuk menyisipkan ini. Syaratnya masukkan bilangan 1 sampai 10, kecuali 6 dan 8. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. Mengakhiri transaksi berarti commit. Lalu tampilkan. Pertama kita jalankan dulu. Kita masuk R saja. Kita ganti fontnya, karena terlalu besar ya. 16 saya rasa cukup. Nah, kelihatan mungkin. Kita jalankan lab 04 underscore 1 tabel created. Kita select aja, kalau nggak percaya select select tab, select all from tab untuk melihat tabel. Kebanyakan. Select employee. Tidak ada. Banyak sekali yang merupakan ini betul ya. Select all from tab untuk melihat tabel yang berada di HR. Messages ini ada ya. Lalu kita akan membuat scriptnya 1 sampai 10, tapi tidak untuk 6 dan 8. Jadi seperti ini. For i 1 sampai 10 loop if i tidak sama dengan 6 dan i tidak sama dengan 8 dan jadi kita menggunakan for loop biar mudah, sudah diketahui batasannya itu 1 sampai 10 tadi. Lalu di dalamnya ada perintah if untuk menyeleksi jika i 6 dan jika i tidak 6 dan i tidak 8, maka insert into messages. Jadi jika tidak 6 dan tidak 8, i akan dimasukkan ke messages nilai i. Lalu end if, lalu end loop, lalu commit. Kita jalankan. Kita jalankan saja. Add 1 prosedur PLSQL prosedur successfully completed. Select all from messages. Salah. 8 rows selected. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada 6. 7. Nggak ada 8. 9, 10. Benar dari. Halo. Sudah benar. Kecuali 6 dan 8 ya. Soal latihan 2. Buat blok PLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Banyak sekali misalnya. Gunakan define PM no sama dengan 100. Langsung saja. Jika gaji pegawai kurang dari $5.000, nilai bonus yang diterima pegawai 10% dari gaji. Jika antara 5.000 dan 10.000, 15%.
10.000 melebihi 10.000, bonusnya 20% dari gaji. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima 0. Sertakan set verify F pada program yang Anda buat. Nomor 2, set verify off. Lalu kita mendefine declare gaji dan komisi bonus Vcom. Pertama, kita akan menampung gajinya terlebih dahulu ke fee gaji. Select salary bla 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 into fee gaji from employees where employee ID sama dengan PM no 100 ya. Jika gaji kurang dari 5.000 dan Vcom sama dengan 10/100 kali fee gaji 10%. Else if kurang dari 10.000 kurang dari sama dengan, kenapa kok enggak pakai 5.000 juga? Karena di if nya sudah ada 5.000, jadi kita tidak perlu membonus kata-kata, langsung saja 15%. Jika lebih 20, jika 0, nah kan untuk sama dengan 0 kan nanti akan 0, itu menggunakan is 0, minta is 0. Jadi misalkan as if gaji sama dengan 0, itu bukan true, tapi akan memiliki return value 0. Jadi untuk mengatasi 0 itu menggunakan fee gaji is 0, lalu komisinya saya ganti 0. And if 2 coba. Sebentar. Oh, begini saja. Jadi tidak perlu ditambahkan, tidak perlu diupdate. Ya, tidak perlu diupdate, langsung kita run. PLSQL procedure successfully completed. Nah, ini bagaimana? Apakah benar apa enggak ini? Nah, kita print saja di PMS output line. Output line before sama dengan concat apa namanya, depart ini employee ID gajinya. Oh, ini kita langsung aja cek ya. Gajinya berapa? Fee gaji jadi ini bukan before gaji, lalu kita concat lagi, ini bonus, concat Vcom, kita jalankan lagi PLSQL procedure. Nah, kenapa kok tidak keluar? Karena server outputnya masih off defaultnya. Kita on kan. Taran lagi. Nah, gajinya 24.000, bonusnya 48. Berarti bonusnya itu 20%. Apakah betul? Kita coba saja 20% kali 100 ya. Kita tanya ke Mbah Google. 20% dikali 24.000. Gajinya kan 24.000. Ini berapa? 4.800. Benar berarti.
kita coba ganti PMO-nya ke 1. Ada tidak, saya tidak. Oh, jangan 101 aja. 102. Add 2. Kok masih yang lebih 201 coba. Maaf. 201. Nah, ini gajinya di bawah 5.000, 4.400 ya. 10%. Sudah jelas ya. Benar ini. Langsung saja kita ke soal selanjutnya. Ada atau tidak ini? Oh, ada. Buat tabel EMP yang menggunakan replika copy dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script lab43. Tambahkan kolom baru stars bertipe varchar dengan bla 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 dengan panjang 50 tabel MP untuk menyimpan nilai asterisk. Pertama kita akan menjalankan terlebih dahulu ini digunakan untuk mereplika, menyalin, mengopi data dari employees. Jadi scriptnya seperti ini. Create tabel namanya as select all from employees. Jadi di copy semua, select all employees dikopikan ke EMP. Oh, sudah ada rupanya. Coba kita drop terlebih dahulu. Drop EMP. Drop tabel EMP. Karena ini waktu mengerjakan ini saya membikinnya. Nah, tabel drop lalu kita jalankan lagi. Tabel created. Select all from EMP. Datanya 107 baris ya. Coba kita bandingkan dengan employees. Sama berarti. Lalu kita akan membuat ya. Ini langsung alter tabel. Gak perlu PLSQL karena tidak mendukung DDL. Kalau tidak percaya, kita jalankan bikin n. Execute, jangan lupa add 3. Tidak dapat. Jadi PLSQL itu hanya mendukung DML saja. Ini cara menambahi alter table, menambahi kolom stars, tipenya varchar, isinya 50. 3. Table alter. Coba kita select stars, ada atau enggak? Oh, describe. Kita describe saja. Describe EMP. Script ini digunakan untuk menampilkan nama dan tipe kolom mana stars ini sudah ada. Lalu selanjutnya apalagi, soalnya sudah terpenuhi. Nanti tabel stars ini digunakan untuk menyimpan tanda bintang. Soal keempat, insya Allah yang terakhir ini, buat blok PLSQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan tanda kolom build stars untuk setiap $1.000 dari gaji yang dimiliki. Jadi setiap $1.000 itu akan memiliki bintang 1. Ini contohnya ini menggunakan ISQL ya. Tapi saya tidak menggunakan, saya lebih suka menggunakan Notepad. Yang A, gunakan printer define untuk menyisipkan nomor ID, lewatkan nilai dari blok PLSQL. Nilainya 104, inisialisasi variabel V, asterisk, campurkan 0, tambahkan asterisk ke string untuk setiap gaji $1.000. Misal jika pegawai punya gaji $8.000, maka jumlah asterisknya 8. Jika pegawai punya $12.500 gaji, bintangnya akan 13. Jadi dibulatkan ke atas. Nah, ini define PM0 sampai 104.
Lalu ada juga apa tadi, nilainya 0 ya, v asterisk seperti di soal inisialisasi variabel v asterisk sama dengan 0. Nah ini sudah 0 ini sebenarnya, defaultnya 0. Kita akan menggunakan variabel asterisk, jumlah asterisk, dan gaji. Pertama, gaji ditampung terlebih dahulu, gaji-gajinya ditampung terlebih dahulu ke gaji. Lalu jumlah asterisk sama dengan gaji per 1000 untuk mengetahui jumlah bintangnya nanti. Nah ini for ini digunakan untuk mengelubing dari 1 hingga jumlah asterisknya ini nanti. Loop, lalu v asterisk sama dengan v asterisk saya concat ditambahi bintang. Jadi kan v asterisknya ini tadi kan 0 ya, itu saya concat tambahi bintang. Jadi kalau misalkan 1, jadi bintangnya nambah 1. Lalu jika 2, bintangnya kan jadi 2 karena v asterisk sebelumnya 1 tadi. Lalu kita update set stars sama dengan v asterisk, where employee id sama dengan pm2. Lalu kita commit, kita run, ada 4. Nah, PLSQL procedure successfully completed. Oh ya, kita select all from employee mp where employee id sama dengan berapa tadi, 104 ya, titik koma. Nah ini stars, wah tidak jelas di sini. Ini harus menggunakan SQL Boost biar tampilannya lebih bagus. Sebenarnya HR select employee ID, gak usah semuanya, stars, gaji juga, salary, from mp where employee ID sama dengan 104. Skip. Nah, oh starsnya tidak nambah, ada apa ini? Ada apa ini? Kok tidak nambah? Kita jalankan lagi. Select start saja. Tidak ada. Ada apa ini? Oh, bukan 104 rupanya, tapi 174. Sebentar, kita lihat. Aduh, keliru nih. Keliru buka, maaf. Makanya kok tidak ada. Di perintahnya 104, tapi di script saya ini 174. Jadi 174 ya. Kita cek. Ini ada bintangnya. Mana SQL 174. Execute. Nah ini gajinya itu 11.000, bintangnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, benar. Lalu kita akan mencoba yang 104. 104 ya, kita coba execute. Nah 6.006.
kita akan mencoba, kita cari lagi ya, where employee ID sama dengan 6.500, where salary. Salary ada enggak? Oh, ada rupanya 123. Kita cek 123, kita akan tambahi stars yang 6.500 kan seharusnya akan menjadi 7 ya. Nih 123 ya, where employee ID 123, kita cek. 500 1 2 3 4 5 6 7. Benar. Lalu mungkin Anda akan muncul pertanyaan, kenapa? Kan ini kan deskripsikan gaji, jumlah gaji dibagi dengan 1000, kan seharusnya kan 6 ya. Nah, pada SQL itu seperti ini. Jadi misalkan ada sisa itu dibulatkan ke atas, tidak seperti bahasa pemrograman lainnya seperti C yang itu akan dibulatkan ke bawah integernya. Jadi dibulatkan ke atas. Jadi oh, ada soal lagi rupanya. Saya pikir ini sudah selesai. Oh ya, ini lanjutannya tadi ya, update field, berikan perintah commit 174 dan 176. Coba kita jalankannya 176. 176. Kita lihat 176. 8.600, harusnya 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Benar. Oke, tampilkan baris data, benar ya. Nah, sekian tutorial singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya untuk tutorial selanjutnya.